Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali di mata kuliah Sistem IoT Multimedia. Saat ini kita memasuki materi ke-7 untuk mata kuliah ini. Adapun yang menjadi bahasan pokok kita di materi ke-7 ini, kita akan bahas tentang IoT Data Protocol, gitu ya. Nah, namun sebelum itu saya akan coba mereview yang telah kita pelajari sebelumnya. Pada materi ke-6 itu kita telah bahas tentang IoT Network Protocol. Kita bahas dari sisi standar jaringannya. Nah, di sini, di sesi 7 ini kita akan bahas tentang IoT Data Protocol dari sisi datanya. Gitu ya. Karena pada prinsipnya di dalam perangkat IoT itu sendiri kita memasang sensor gitu ya. Kita akan mengirimkan data dari sensor yang kita terima, sensornya akan menyerap data-data yang kita butuhkan, gitu ya, baik data berupa suhu, misalnya ataupun yang lain. Kemudian data tersebut dikirimkan dalam bentuk sinyal-sinyal gitu ya dari sensor ke perangkat kita gitu ya. Baik itu nanti berupa microcontroller gitu ya, ataupun nanti berupa perangkat yang telah kita sediakan gitu ya, berupa web ataupun yang lain gitu ya. Maka dari itu, selain dari jaringan yang perlu kita standarisasi, standarnya harus ada protokolnya gitu ya. Dari data pun juga harus ada protokol yang ngatur tentang ini. Oke, adapun yang jadi tujuan pembelajaran kita di materi ke-7 ini, yang pertama itu kita akan pahamkan tentang konsep protokol, konsep data transfer protokol seperti apa gitu ya. Bagaimana eh, protokol untuk transfer data di IoT khususnya gitu ya. Kemudian jenis-jenisnya seperti apa saja. Nanti akan dikenalkan jenis dari beberapa jenis IoT data protokol. Ada MQTT, kemudian ada eh, QAP dan lain-lain gitu ya. Kemudian cara kerja dari masing-masing protokol nanti juga akan disampaikan gitu ya. Dan kemudian juga fungsinya untuk apa sih protokol ini gitu ya. Dan bagaimana perannya dalam sistem IoT secara keseluruhan. Oke, yang pertama untuk pendahuluannya dulu, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwa IoT itu sendiri merupakan konsep di mana perangkat itu terhubung dan dapat berkomunikasi, bertukar data melalui jaringan kabel gitu ya. Nah, kalau berkomunikasi kemudian bertukar data melalui jaringan dan kabel, berarti ada dua hal kata kunci yang bisa kita ambil dari situ. Yang pertama kita butuh jaringannya, gitu ya. Berarti ada standarisasi dari jaringannya. Yang kedua kita butuh supaya data yang kita kirim juga aman gitu ya. Standarisasi untuk transfer datanya dan juga nanti akan ada analisis dari datanya. Ya. Nah, terus protokol data IoT itu maksudnya apa? Ini adalah seperangkat aturan dan tata cara yang digunakan oleh perangkat IoT untuk mentransfer data di dalam jaringan. Ya. Jadi selain dari jaringan itu sendiri yang ada standar protokolnya, datanya pun juga harus ada gitu ya. Walaupun nanti mereka berperannya bekerjanya secara berkesinambungan gitu ya, secara bersama-sama antara IoT data protokol dan juga IoT network protokol. Jadi, protokol ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi, berbagi, dan menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai sensor dan sumber data. Gitu ya. Tentunya dengan beberapa standarisasi yang harus ditetapkan ya, yang harus berlaku di dalam pengolahan datanya ataupun transfer datanya. Gitu ya. Nanti akan dijelaskan secara lebih detail. Nah, tujuan dari IoT data protokol ini apa? Adapun yang jadi eh, acuan gitu ya. Jadi parameternya untuk standar untuk IoT standar protokol data ini yang pertama adalah optimalisasi pengiriman data. Jadi protokol IoT ya untuk datanya gitu ya, itu dirancang untuk mengoptimalkan pengiriman data dari lingkungan yang terbatas sumber daya seperti jaringan IoT gitu ya, ke perangkat sasarannya atau tujuannya gitu ya. Jadi dirancang untuk masalah optimalisasi. Karena perangkat yang kita tanam itu adalah ataupun yang kita taruhkan di tempat luar gitu ya, itu adalah perangkat yang letaknya terutama challenge-nya itu adalah di daerah-daerah yang terpencil gitu ya. Maka dari itu kita butuh pengoptimalan untuk pengiriman datanya ya. Optimal dari sini apa? Bisa dari sisi kecepatannya, nanti akan mempertimbangkan dari sisi jaringannya juga gitu ya. Dan yang terlebih penting itu adalah keamanan dari data itu sendiri gitu ya. Data yang dikirim itu adalah data yang utuh. Sebagaimana kita kirim dari sisi eh, si transfernya, di receivernya nanti juga harus data yang masih utuh dan juga readable gitu ya. Dan juga yang jadi pertimbangan sekali lagi bahwa perangkat IoT, terutama yang dipasang di dalam remote itu adalah perangkat yang dia sangat terbatas dari sisi perangkatnya ya. Terbatas dari sisi apa? Dari sisi sumber daya. Yang pertama adalah baterai. Karena kita pasangnya di daerah terpencil gitu, terutama untuk daerah terpencil perangkatnya gitu ya. Maka kita perlu mempertimbangkan daya baterai gitu ya. Kemudian keterbatasan bandwidth juga kita pertimbangkan, sama seperti di apa namanya IoT network protocol gitu ya. Jadi
protokol yang kita siapkan untuk data ini dipastikan diharuskan gitu ya, punya standarisasi protokol yang ringan dan efisien. Ini untuk mengurangi konsumsi sumber daya baterai dan pembebanan jaringan gitu ya. Jadi harus pakai standarisasi yang seefisien mungkin gitu ya, di standarisasinya. Kemudian yang perlu dipertimbangkan juga adalah masalah interoperabilitas, sama ya. Jadi di IoT itu sendiri, em, semakin ke sini perkembangannya, semakin maju perkembangannya, perangkat yang dikembangkan oleh vendor pun juga semakin bertambah gitu ya. Maka penting untuk adanya standarisasi untuk protokol, ya, sama seperti yang di jaringan. Ya. Ini untuk memastikan bahwa perangkat yang kita gunakan itu dapat terhubung dan berbagi data dengan benar, dengan baik, gitu ya, dengan protokol yang ada. Sehingga masalah kompatibilitas ini bukan jadi masalah lagi gitu ya, karena kita pakai standar protokol yang sama. Apapun jenis perangkat yang akan kita gunakan gitu ya. Baik itu nanti kita akan menggunakan Raspberry misalnya gitu ya. Nanti di microcontrollernya kita akan gunakan apa namanya Arduino Uno misalnya gitu ya. Kemudian untuk jaringan nanti kita akan pakai LoRaWAN, akan pakai LoRa, Zigbee dan sejenisnya. Untuk standar protokolnya masih tetap sama. Data yang dikirimkan juga masih akan tetap utuh gitu ya. Dan juga dari sisi keamanan juga tetap terjamin gitu ya. Dan protokol yang terstandar ini akan memudahkan juga untuk kita melakukan integrasi. Integrasi untuk pengelolaan jaringan yang lebih kompleks. Nih. Jadi nanti kalau ada ekspansi misalnya, kita masang perangkat untuk memonitoring daerah tertentu. Ternyata nanti kita mau mengekspand nambah ke daerah sebelah, gitu ya. Kita mau satu saja nanti untuk receiver-nya, itu akan mudah untuk ke depannya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah dari sisi keamanan data. Nah ini yang jadi apa ya? Yang jadi eh, titik utamanya gitu ya. Nah, ini aspek kritis dalam komunikasi IoT, terutama untuk protokol data. Jadi untuk protokol data yang diharuskan di dalam IoT ini sendiri adalah dia harus menyediakan mekanisme keamanan yang tepat untuk melindungi data, gitu ya, dari akses yang tidak sah ataupun manipulasi data. Ini nanti bentuknya bisa berupa enkripsi, autentikasi atau otorisasi, gitu ya, pada beberapa atau dengan menambahkan beberapa fitur keamanan yang harus diimplementasikan di protokol ini, gitu. Oke. Kemudian akan disampaikan tentang jenis-jenis IoT data protokol. Yang pertama, yang paling banyak digunakan itu adalah MQTT ya, atau MQTT. Ini Message Queuing Telemetry Transport. Ini adalah salah satu protokol komunikasi data yang ringan dan efisien, yang paling sering digunakan untuk masalah IoT ya, untuk sistem IoT yang mana perangkatnya dipasang di daerah remote. Gitu ya. Metode dari MQTT ini, protokolnya itu dia menggunakan model publish subscribe. Jadi nanti ada namanya publish-nya, ada subscribe-nya gitu ya. Untuk mekanisme lebihnya nanti akan disampaikan di slide selanjutnya. Yang mana perangkatnya dapat mengirim pesan, namanya itu adalah publish. Misalnya nanti kita pasang sensor, nanti dia akan mempublish data gitu ya. Kemudian dari si perangkatnya, di mini PC-nya, dia akan mensubscribe. Artinya dia akan menerima pesan yang dipublish oleh si perangkatnya. Ya, melalui topik tertentu. Jadi ada beberapa topik yang akan disediakan. Nah, MQTT sering digunakan untuk aplikasi IoT yang memerlukan komunikasi cepat dan tahan kondisi jaringan tidak stabil. Jadi, untuk daerah-daerah yang memang sulit akses jaringannya, ini banyak menggunakan MQTT ya, terutama itu. Misalnya untuk sistem pemantauan sensor atau kontur rumah pintar juga ada ya. Nah, terutama yang paling banyak ini sistem pemantauan sensor. Misalnya sensor yang dipasang di gunung berapi seperti itu ya. Jadi untuk transfer datanya bisa digunakan oleh MQTT. Karena di sana jaringannya agak terbatas gitu ya, sulit untuk dapat akses jaringan yang bagus, sementara di MQTT itu tidak selalu mempermasalahkan itu ya. Kalau kita mau menggunakan protokol data yang salah, bisa jadi nanti atau yang kurang efisien ya, dia tidak mentolerir adanya atau kurang mentolerir adanya jaringan yang lelet gitu ya, atau jaringan yang bermasalah. Nanti bisa jadi datanya jadi tidak komplit ketika dikirimkan. Tapi tidak halnya dengan MQTT gitu ya. Nah ini contoh dari MQTT ya. Jadi ada namanya MQTT broker, ada namanya MQTT client ya. Jadi dia tipenya adalah dia mempublish ya, subscribe dan publish ya. Nanti dari eventnya, dari kliennya nanti ada subscribe-nya ya, nanti akan dipublish dari MQTT kliennya di device setnya gitu ya. Nanti ada broker sebagai penengahnya ya. Ini bisa di microcontroller letaknya seperti itu.
Kemudian untuk protokol yang kedua, ini ada namanya QAP ya, atau Constraint Application Protocol. QAP ini adalah protokol yang dirancang khusus untuk perangkat IoT dengan sumber daya terbatas. Nah, berbeda dengan MQTT yang tadi, ya, walaupun bisa juga digunakan untuk sumber daya terbatas, tapi dia penekanannya itu lebih ke jaringannya, gitu ya. Dia bisa support ke jaringan yang kurang stabil. Tapi di QAP ini, QWAP namanya ya, ini disebut, ini bisa untuk apa namanya, supportnya itu di peran besarnya adalah di sumber daya terbatas. Di situ kelebihannya, gitu ya. Nah, untuk jenisnya sendiri, protokolnya lebih ringan dan efisien dibandingkan dengan HTTP. Nah, di pertemuan sebelumnya itu kita telah bahas tentang protokol HTTP ya, Hypertext Transfer Protocol yang digunakan untuk publish data di sisi website. Nah, ke UAP ini lebih ringan dan efisien, sehingga cocok untuk perangkat yang memiliki keterbatasan daya dan bandwidth. Ya. Jadi bisa untuk perangkat yang dayanya rendah gitu ya dan bandwidthnya juga kecil, kita bisa pakai ke UAP. Nah, sama seperti HTTP, yang Hypertext Transfer Protocol, di KUAP juga mendukung metode get, post, put, dan delete ya. Ini untuk pengelolaan sumber daya perangkat IoT. Misalnya kita ingin mengirim data ya, ingin memasukkan data, nanti kita post datanya gitu ya. Atau kita ingin mendelete data yang ada di mini PC, kita bisa delete. Gitu ya. Atau juga get untuk dapatkan datanya. Jadi, UAP ini dia ideal untuk lingkungan sensor jaringan smart city ya. Terutama untuk sensor jaringan di daerah-daerah yang letaknya remote ya, sama seperti MQTT yang tadi gitu ya. Dan dia eh, akses sumber dayanya terbatas. Kemudian ada yang namanya AMQP. Ini Advanced Message Queuing Protocol. Ini protokol yang berorientasi pada layanan, dirancang untuk mendukung komunikasi dalam skala besar dan rumit, ya. Nah, khusus untuk perangkat IoT yang kita rancang untuk skala yang besar ataupun rumit, ini bukan untuk daerah terpencil seperti biasanya kita pasang per daerah satu-satu misalnya ya untuk sensor. Di di AMQP ini dia lebih ke skala yang besar, untuk skala yang rumit misalnya eh, apa ya? Misalnya ada di industri ya atau di logistik misalnya ya. Jadi mekanisme yang digunakan di dalam protokol ini dia pakai metode antrian pesan. Dia pesanan pakai antrian pesan. Namun di sistem ini dia sangat handal sekali ya, walaupun kurangnya nanti dia kurang cocok dipakai untuk yang sumber dayanya rendah ya. Dan makanya dia butuh yang sumber daya yang cukup ya untuk menjalankan ini. Ya, dan bandwidth juga ya cukup ya. Ya, jadi AMQP ini khusus untuk yang aplikasi IoT yang membutuhkan komunikasi yang handal dan skala besar. Oke, nah jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk IoT data protokol ada beberapa jenis ya. Yang pertama dari fungsinya dulu. Nah, fungsinya dia adalah untuk menjamin data yang kita kirimkan dari perangkat sensor kita ke kliennya gitu ya, ataupun ke minipisnya itu dapat terjamin kehandalannya gitu ya. Kemudian dia juga berguna untuk mengatasi masalah interoperabilitas gitu ya, terutama untuk perangkat yang berbeda-beda jenisnya. Kemudian yang paling penting di sini adalah bagaimana supaya perangkat kita, terutama untuk daerah-daerah yang remote dan terpencil gitu ya, untuk mekanisme pengiriman datanya juga masih dapat terjamin ya, datanya selamat sampai ke tujuannya gitu ya. Walaupun dengan bandwidth dan juga dengan sumber daya yang rendah. Makanya dari itu tadi ada beberapa jenis dari data protokolnya, mulai dari MQTT gitu ya, ke UAP, ada AMQP gitu ya. Masing-masing punya perbedaan dan keunggulannya masing-masing gitu ya. Nah, ini adalah daftar referensi yang saya gunakan. Bagi Anda yang ingin mendalami lebih jauh, nanti Anda bisa baca di sini gitu ya. Silahkan nanti diamati dan dibaca gitu ya. Kemudian seperti biasa untuk tugasnya, di sini ada 5 tugas untuk menambah pemahaman Anda tentang materi kita di hari ini. Oke, serasa itu saja. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.